Dalam Object-Oriented Program, ada yang disebut dengan metode setter dan getter. Metode setter dan getter merupakan metode yang digunakan untuk memanipulasi suatu nilai properti yang aksesnya tidak dapat dilakukan atau manipulasinya tidak dapat dilakukan di sembarang tempat. Untuk contohnya, misalnya di sini saya buka kembali index.php dan saya akan save as dengan nama setter underscore end getter .php. Dan di dalam file di sini saya akan paste kode yang telah saya siapkan sebelumnya, di mana terdapat kelas baru yaitu customer dan nilai dan property case yang aksesnya public. Dan di dalam tag body saya mendefinisikan objek baru dan di instance dari customer, lalu Janu dan case 5000, lalu echo Janu dan case. Dan jika saya akses di browser, jadi di sini setter underscore and underscore getter .php. Anda bisa lihat di sini nilainya sekarang 5000 untuk case, dari 2000 disetting menjadi 5000. Dan untuk penggunaan metode setter dan getter digunakan pada properti yang aksesnya tidak dapat dilakukan di sembarang tempat. Misalnya kali ini untuk case aksesnya adalah private, sehingga jika saya refresh di browser, Anda bisa lihat di sini akan memunculkan error karena nilai dari case private sehingga tidak dapat dilakukan di luar kelas. Dan karena atau alasan dari case atau akses dari case di sini, alasan kenapa diakses secara private karena mungkin nilai dari case sangat sensitif atau sangat penting, sehingga perubahan dari nilainya mungkin dapat mempengaruhi secara signifikan dari web aplikasi Anda. Jadi seperti itu. Dan untuk mendapatkan nilai dari property case biasanya digunakan suatu metode getter. Getter merupakan istilah, tetapi pada intinya adalah mengeluarkan atau return dari nilai property yang aksesnya private atau tidak dapat diakses di luar kelas, seperti itu. Dan untuk namanya terserah Anda. Misalnya di sini saya beri nama untuk metodenya getCase dan statement di dalamnya return this case. Dan di sini saya komen dulu karena akan error. Dan di sini jika saya paste echo lalu Jenu dan getCase dan saya letakkan juga tag br, lalu saya refresh, Anda bisa lihat sekarang nilai dari case dapat diambil atau dapat didapatkan, seperti itu, bisa didapatkan. Ini merupakan metode getter. Jadi Anda mendapatkan suatu nilai dari property. Akan tetapi nilai dari property di sini tidak dapat disetting karena tidak ada setternya. Jadi variable atau property case karena mungkin nilainya sangat penting, jadi yang saya lakukan hanyalah mendapatkan nilai dari case. Tetapi saya tidak ingin nilai dari property case di sini dimanipulasi di luar kelas. Dan metode yang saya buat di sini merupakan metode getter. Jadi mendapatkan nilai seperti itu. Untuk mendapatkan nilai, untuk metode setter, contohnya adalah seperti ini. Jadi public, function, dan set case untuk namanya. Lalu namanya bisa terserah Anda. Di sini saya beri nama set case. Dan untuk argumen yang pertama adalah nilai yang akan disetting, nilai dari property seperti itu yang akan disetting ulang. Lalu misalnya untuk statementnya this case sama dengan value. Jadi jika saya panggil atau jika saya panggil untuk metodenya set case dan saya akan setting menjadi 5000, lalu saya print kembali dengan menggunakan metode getCase dan saya refresh di browser, Anda bisa lihat sekarang dari 2000 ke 5000. Jadi ini merupakan metode setter dan getter. Yang pertama, dan perlu Anda ketahui, untuk setter biasanya terdapat autentifikasi terlebih dahulu. Contoh sederhananya seperti ini. Jadi if is int untuk value, maka setter dapat atau setting value dapat dilakukan. Tetapi jika tidak, maka setting akan gagal. Jadi karena seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin karena nilai dari case sangat penting atau sangat sensitif, jadi untuk men-settingnya harus terdapat beberapa autentifikasi terlebih dahulu. Jadi di sini jika saya refresh, Anda bisa lihat tetap nilainya 5000 karena 5000 yang saya letakkan di argumen pertama merupakan tipe data integer. Tetapi jika saya ganti menjadi tipe string, maka Anda bisa lihat di sini nilai dari case tidak terganti atau tidak dimanipulasi atau tidak diganti. Jadi seperti itu. Dan karena set
getter merupakan metode untuk statement dapat dapat Anda manipulasi terserah Anda seperti itu. Jadi misalnya saya tambahkan lagi else seperti itu. Jadi ketika gagal atau untuk gagal autentifikasi pertama, jadi mungkin melihat autentifikasi yang lain atau seperti itu, atau Anda memunculkan error ketika settingan terhadap nilai gagal. Dan kapan Anda memerlukan metode setter dan getter itu sebenarnya dikembalikan kepada Anda. Jika Anda hanya ingin mendapatkan nilai dari properti, Anda bisa dapat menggunakan getter saja. Jadi Anda dapat mengambil nilainya, tetapi Anda tidak ingin disetting di luar, Anda tidak ingin nilainya disetting, atau sebaliknya seperti itu. Jika Anda hanya menggunakan setter saja, berarti nilai dapat Anda setting, tetapi tidak dapat Anda ambil di luar kelas.